Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu buat kesempatan hari ini. Bisakah kita walaupun masih pakai masker, coba kita kasih senyum kiri kanan kita. Saya belum pernah lihat kita baku-baku senyum di momen-momen pakai masker ya. Saudara, saya melihat di momen pandemik ini senyum itu sekarang bisa dilihat dari mata. Iya toh? Kalau dari mulut saudara bisa dapat lihat. Tapi saya percaya senyuman yang kita berikan itu bisa dirasakan orang di kiri kanan kita. Amin. Oke saudara, hari ini kita sama-sama mau belajar satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yeremia pasal yang ke-9 ayat 23 sampai 24. Dan tema yang akan sama-sama kita renungkan hari ini yaitu tentang keharusan Alkitab. Izinkan saya mau membacakan buat setiap kita bagian firman Tuhan ini saudara. Yeremia 9, 23 sampai 24. Dengan judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Perhatikan ayat yang ke-24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Nah saudara, setujukah dengan saya jika saya berkata kepada setiap kita bahwa firman Tuhan itu tidak mengubahkan hidup seseorang? Sekali lagi saudara, setujukah saudara jika saya mengatakan firman Tuhan itu tidak pernah mengubahkan hidup seseorang? Wow. Setuju saudara? Setuju? Saudara, firman Tuhan yang dilakukanlah yang akan mengubahkan hidup orang. Saudara, jangan cepat puas kalau kita jadi orang-orang yang setia mendengarkan khotbah tiap minggu, baik offline maupun online ya. Jangan cepat puas kalau saya dan saudara jadi orang-orang yang begitu setia dengarkan khotbah di radio Sumber Kasih. Itu baik, tapi itu tidak cukup. Firman Tuhan yang kita dengar haruslah kita lakukan, barulah itu akan mengubahkan hidup kita. Karena itu saudara, hari ini saya mau berkata buat setiap kita, berbahagialah kita yang bukan hanya sekedar menjadi pendengar khotbah saja, bukan hanya sekedar menyampaikan khotbah saja, tapi kita yang mau melakukan apa yang kita dengar dan apa yang kita sampaikan. Amin. Nah saudara, hari ini kalau kita mau melihat bagian firman Tuhan yang kita baca, secara khusus di dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai 24, ini berbicara jelas bagaimana Allah menasehati bangsa Israel melalui Nabi Yeremia. Dan saudara, kondisi bangsa Israel pada waktu itu sudah mulai melenceng dari apa yang Tuhan mau, saudara. Ya, bangsa Israel sudah mulai mengikuti apa yang bangsa-bangsa lain lakukan. Bahkan mereka lakukan penyembahan berhala, saudara. Dan kondisi bangsa Israel, mereka menggunakan kekuatan mereka, bukan bergantung lagi kepada Tuhan. Saudara, bangsa Israel itu begitu bangga dengan status mereka sebagai umat Allah. Tapi yang jadi masalah adalah bangsa Israel tidak menunjukkan hidup mereka selaku umat Allah. Katanya mereka adalah umat Allah, tetapi saudara, mereka tidak mengenal Allah yang mereka sembah. Nah, saudara, latar belakang inilah yang membuat Allah mau menasihati mereka, saudara. Ya. Dan kalau kita mau lihat di dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai 24, ini yang Allah katakan kepada mereka. Beginilah firman Tuhan.
Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Saudara, ini yang bangsa Israel lakukan. Ya. Saudara, salah enggak jadi orang bijaksana? Salah enggak, saudara? Enggak salah. Salah enggak jadi orang kuat? Salah enggak jadi orang kaya? Itu enggak pernah salah, saudara. Malah itu sesuatu hal yang baik. Bayangkan, saudara, kalau kita jadi orang bijaksana ya. Kita bisa menentukan keputusan yang tepat. Boleh membantu orang, kasih solusi. Kalau kita jadi orang kuat, berapa banyak orang yang kita bisa bantu, saudara. Dengan kekuatan kita. Kalau kita bisa jadi orang kaya, berapa banyak orang yang kita bisa bantu dengan kekayaan yang kita miliki. Berapa banyak uang, saudara, yang kita punya, kita bisa pakai itu untuk kemuliaan Allah, membangun pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itu enggak pernah salah. Yang jadi salah adalah orang bijaksana, orang kaya, orang kuat itu menjadikan kekayaan mereka, kekuatan mereka, kebijaksanaan mereka menjadi prioritas utama mereka. Bukan kepada Tuhan yang memberikan itu kepada mereka. Nah, saudara, ini yang Tuhan mau sampaikan kepada bangsa Israel. Makanya Tuhan bilang, kalau kita mau lihat di sini, tetapi siapa yang mau bermegah, boleh kita bermegah. Orang bijaksana boleh bermegah, orang kaya boleh bermegah, orang kuat boleh bermegah. Tetapi ini alasan kita bermegah. Baiklah bermegah karena hal yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Ini seharusnya jadi alasan satu-satunya kita umat Allah itu bermegah. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Perhatikan ini, sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, apa yang Tuhan sukai? Ketika kita bermegah, karena kita memahami dan kita mengenal Allah. Betapa pentingnya pengenalan akan Allah. Saudara, bahkan di dalam Hosea kita bisa melihat bagaimana Tuhan berbicara kepada bangsa Israel melalui Nabi Hosea. Umatku itu binasa. Kenapa mereka binasa? Tuhan tidak bilang bangsa lain binasa, saudara. Tuhan tidak bilang bangsa di luar umat Israel yang binasa, bukan. Tetapi umatku, umat Allah sendiri itu binasa. Kenapa? Karena tidak mengenal Allah. Saudara, ternyata penting sekali kita mengenal Allah. Bahkan kalau kita mau lihat Paulus punya kerinduan besar di dalam Filipi 3 ayat 10. Dia bilang apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Ini Paulus. Bahkan di dalam Yohanes 17 ketika Tuhan berdoa buat murid-muridnya, ada satu doa yang dia berikan kepada murid-muridnya. Supaya apa? Supaya murid-muridnya itu bisa mengenal Allah yang benar itu. Saudara, pengenalan akan Allah begitu penting dalam kehidupan kita yang adalah umat Allah. Saudara, yang jadi pertanyaan buat setiap kita hari ini adalah bagaimana cara saya dan saudara bisa mengenal Allah? Kalau mengenal Allah ini begitu penting, bagaimana kita bisa mengenal Dia, saudara? Saudara, apakah tanpa Alkitab kita bisa mengenal Allah? Mungkin saya rindu melihat respons Bapak Ibu ya. Menurut Bapak Ibu, apakah tanpa Alkitab kita bisa mengenal Allah? Yang setuju bisa angkat tangan. Berarti bagi Bapak Ibu yang percaya bahwa tanpa Alkitab saya juga bisa mengenal Allah. Ada yang setuju statement ini? Oke, sekarang saya tanya balik. Apakah harus Alkitab supaya kita bisa mengenal Allah? Setuju? Berarti harus ada Alkitab. Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada lagi? Oke. Thank you. Jadi bagi Bapak Ibu harus ada Alkitab, Bapak Ibu.
Saya berbeda. Apakah tanpa Alkitab kita bisa mengenal Allah? Ya, bisa. Bahkan sangat-sangat bisa. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah mulai berpikir, aduh, sesat ini hamba Tuhan ini, Kang. Kiapa kasih dia bakot bakwa. Masa tanpa Alkitab bisa mengenal Allah? Saudara, saya terlepas dari Bapak Ibu menganggap saya sesat atau tidak, saya hanya mau menyampaikan firman Tuhan hari ini. Yang saya tahu, tanpa Alkitab kita bisa mengenal Allah. Apakah tanpa Alkitab kita bisa mengenal Allah? Ya, bisa. Kalau kita mau mengenal Allah hanya sekadarnya saja atau seadanya saja. Yang penting kok saya tahu. Saudara, tanpa Alkitab, kalau saudara lihat alam ciptaan ini yang begitu indah ini, kita tahu bahwa ada Allah yang menciptakannya. Betul? Tanpa Alkitab kita bisa melihat betapa maha kuasanya Allah yang menciptakan itu, saudara. Ya, bila kulihat bintang gemerlapan, maka jiwaku pun memujimu. Kita bisa kenal Allah yang maha kuasa itu, saudara, dari ciptaan. Tetapi saudara, saya dan saudara perlu mengenal yang namanya Allah yang menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosanya. Saudara, saya dan saudara butuh untuk mengenal Allah yang menebus dosa-dosa manusia. Dan melalui alam, kita tidak bisa mengenal Allah yang demikian. Saudara, tidak cukup mengenal Allah seadanya dan sekadarnya. Saya dan saudara butuh sekali untuk mengenal Allah yang benar. Saudara, berapa banyak orang di masa-masa ini ketika melihat alam ciptaan, mereka jadikan alam ciptaan itu Allah mereka. Ya, makanya kalau kita melihat ada Dewi Bintang, ada Dewi Bulan, mereka senang sekali lihat ciptaan tersebut, saudara, yang begitu indah, dan mereka jadikan itu Allah mereka. Bahkan ada orang yang menjadikan gunung itu Allah mereka, padahal itu ciptaan Allah. Nah, saudara, tidak cukup untuk kita mengenal Allah sekadarnya. Tidak cukup saya dan saudara mengenal Allah seadanya. Saya dan saudara perlu sekali untuk mengenal Allah yang benar. Dan kalau kita mau mengenal Allah yang benar, saudara, kita mau mengenal Allah yang benar secara mendalam dan sungguh-sungguh, bukan seadanya, saudara. Tidak bisa tidak. Tidak ada pilihan lain selain Alkitab. Alkitab harus jadi sumber utama saya dan saudara untuk mengenal Allah yang benar itu. Saudara, kita perlu ingat satu hal ini. Kita bisa mengenal Allah sejauh Allah memperkenalkan dirinya. Saudara, ini yang saya sebut dengan yang namanya anugerah, saudara. Saudara, coba kita bayangkan Allah yang suci kudus itu mau memperkenalkan dirinya kepada saya dan saudara yang adalah manusia berdosa melalui kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia. Saudara, kita pikirkan ini, Allah yang kudus, Allah yang suci mau memperkenalkan dirinya kepada manusia berdosa, saudara, melalui Yesus Kristus. Dan kita akan mendapati karya yang Allah lakukan dari awal sampai akhir, saudara. Ya, kita bisa menemukan bagaimana isi hati Allah buat umatnya, isi hati Allah buat manusia, saudara, melalui Alkitab. Di dalam Alkitab saya dan saudara bisa mengetahui apa sih janji-janji Allah buat kita. Dan itu Allah nyatakan semuanya, saudara, melalui Alkitab. Saudara, bayangkan kalau kita jadi umat Allah yang kita tidak tahu apa yang Allah kita mau. Kita kasih sesuatu A kepada Allah, tiba-tiba Allah sehukum. Kepada penghukum. Tidak sesuai dengan apa yang Allah mau yang kita kasih. Saudara, kita akan menjadi umat yang begitu pusing. Apa sih maunya Allah? Kita tahu itu yang terbaik, tapi Allah tolak. Saudara, sekarang kita bersyukur punya Allah yang mau memperkenalkan dirinya. Dia kasih tahu apa yang dia mau. Dia kasih tahu apa yang dia ingin kerjakan buat kita. Dan semuanya itu kita bisa lihat di dalam
Alkitab. Saudara, inilah Allah. Tapi bukankah seringkali kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak tahu diri, saudara? Allah sudah memperkenalkan dirinya, tapi kitanya yang tidak mau mengenal Allah itu. Bukankah ini yang jadi permasalahannya, saudara? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kami melakukan survei ya kepada 254 responden, dan kita lakukan itu di masa-masa ini untuk melihat bagaimana pertumbuhan kerohanian yang sedang terjadi. Supaya apa? Supaya di dalam tim kepemimpinan hamba Tuhan dan juga majelis kita bisa tahu apa yang harus kita evaluasi untuk peningkatan pelayanan, untuk pertumbuhan kerohanian lebih baik lagi. Nah, saudara, ini yang kami dapati, saudara. Dengan pertanyaan, saya memiliki saat teduh yang teratur selama masa pandemi. Jadi ini statementnya, dan kita lihat yang warna biru 6,7% mengatakan tidak pernah. Jadi dari 254 orang yang disurvei, yang melakukan, yang ambil bagian dalam survei ini, ada 6,7% yang berkata saya tidak pernah bersaat teduh. Oke, kalau misalnya 1 minggu itu 7 hari, kalau dia saat teduh teratur setiap hari, berarti ada 7 kali dia saat teduh. Berarti ini 6,7% tidak pernah. 11,8% saudara itu menjawab sesekali. Artinya 1 minggu 1 kali saya saat teduh. 6 kali saya tidak lakukan. 28,7% mengatakan bahwa kadang. Ya, kita coba ambil kira-kira saja, kalau kadang berarti ya kalau 1 minggu 7 kali berarti mungkin 3-4 kali dia saat teduh. Ada 3 kali dia bolong-bolong saat teduhnya. Kemudian 29,1% yang warna hijau dia berkata sering. Sering artinya berarti sering. Mungkin kalau bolong cuma 1 kali dalam 1 minggu. Jadi 6 kali dia saat teduh terus. Tapi ada 1 kali mungkin tidak tahu alasannya apa dia tidak lakukan itu. 29,1% dan 23,6% menjawab selalu. Nah, saudara, jadi pertanyaannya, statementnya adalah saya memiliki saat teduh yang teratur. 1 minggu saya saat teduh 7 kali dari hari Senin sampai hari Minggu. Itu ada 23,6%. Saya mau mengatakan hanya 23,6%. Saudara, sekali lagi saya tidak tahu kenapa dari 254 orang hanya 23,6% atau bisa kita lihat kira-kira 60 orang yang saat teduhnya teratur, saudara. Sekali lagi saya tidak mau cari tahu alasannya, saya tidak mau menebak-nebak nanti saya salah. Ya, tapi yang saya cuma mau katakan, saudara, kalau kita betul-betul mau mengenal Allah yang benar itu secara mendalam dan sungguh-sungguh, saya percaya kita akan jadi pribadi-pribadi yang mau bersaat teduh dengan teratur setiap hari. Karena sekali lagi kita tahu tidak ada cara lain selain saya membangun keintiman saya melalui firman Tuhan, mengenal Dia, baca, renungkan, dan lakukan firman Tuhan itu. Saya percaya kalau kita mau mengenal Allah dengan lebih dalam lagi, saya percaya sesibuk apapun saya dan saudara, sesibuk apapun kita dalam pekerjaan kita masih bisa luangkan waktu untuk mengenal Tuhan kita secara pribadi. Dari hari ke sehari. Itu yang saya tahu, saudara. Dan saya percaya, saudara. Dan menjadi kerinduan saya ketika nanti lakukan survei. Mungkin tahun depan. Saya rindu melihat ada 100%. Itu ideal sekali, saudara. Tapi bagi saya sudah seharusnya demikian sih. Itu bukan pilihan sebenarnya. Kecuali
saya dan saudara lebih memilih untuk mengenal Allah sekadarnya atau seadanya. Tidak jadi masalah kalau kita tidak baca Alkitab. Tidak jadi masalah kalau kita tidak teratur dalam bersaat teduh. Karena itu saudara, saya tidak akan bertanya ini, maukah engkau membaca Alkitab? Saya rasa khotbah saya hari ini tidak tepat bertanya seperti ini. Yang saya akan tanyakan ini saudara, maukah kita mengenal Allah secara mendalam dan sungguh-sungguh? Bukan 1 minggu 1 kali, bukan 1 bulan 1 kali, tapi dari hari ke sehari. Bukan seadanya, bukan sekadarnya. Dan saudara tahukah kita bahwa mengenal Allah itu, it takes time, itu butuh waktu, dan butuh waktu seumur hidup kita saudara. Dan saya percaya tidak ada istilah, saya sudah selesai mengenal Allah. Ini proses seumur hidup kita. Kenal Allah itu. Jangan sia-siakan kesempatan Allah yang sudah memperkenalkan dirinya itu. Dan kita yang tidak tahu diri, tidak mau mengenal Dia. Nah, saudara, terakhir saya punya sebuah video yang ingin saya putarkan, saudara, menjadi penutup khotbah saya pada hari ini. Dan mungkin videonya agak kualitas gambarnya kurang baik, tapi saya harap saudara masih bisa melihat. Dan coba saudara cari tahu apa yang menjadi makna dari video ini ya. Oke, saya persilahkan. 感谢神呐！感谢神，我们太需要了。当我看到这本书，我都看到了那些帮助我们的弟兄姊妹们，他们的血和力带回来的。这是我们教会这个时候最需要的，真是我们最需要的书。 Oke, terus apa yang saya lihat dari video ini? Ada orang-orang yang seperti menemukan harta karun, saudara. Mereka berbondong-bondong, berdesak-desakan untuk mengambil sebuah Alkitab. Mungkin kalau saya jadi mereka, saya berpikir, takutnya nanti saya tidak dapat. Nah, saudara, saya melihat orang-orang yang menangis, saudara, ketika mendapatkan Alkitab. Bahkan mereka cium-cium itu Alkitab, saudara ya. Saudara, saya tidak tahu kenapa mereka punya ekspresi yang demikian. Tapi yang saya tahu, saudara, mereka mau belajar untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengenal Allah yang benar itu. Saudara, saya tidak pernah tahu ada berapa banyak Alkitab yang kita punya dalam keluarga kita. Ya, kalau saya kira-kira mungkin minimal 3 lah ya. 1 Alkitab fisik, 2 Alkitab elektronik. Karena kan rata-rata kita punya dua handphone kan saudara. Jadi setiap handphone mungkin kita isi Alkitab. Tapi pertanyaan saya, sudahkah itu menjadi harta yang berharga buat kita? Yang kita tahu isinya itu, ketika saya baca, saya renungkan dan saya lakukan, itu akan mengubahkan hidup saya. Saudara, sudahkah kita menjadikan Alkitab itu sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita? Doa saya, saudara, Jemaat Gemim Kristus Manado menjadi jemaat-jemaat yang mengenal Allah yang benar secara mendalam dan sungguh-sungguh melalui pembacaan,
perenungan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami cepat puas akan pengenalan kami akan Engkau. Ampuni kami Tuhan kalau kami sudah merasa puas masuk gereja 1 minggu 1 kali, tanpa kami bersaat teduh setiap hari. Ampuni kami Tuhan, yang sudah memiliki banyak kesempatan untuk mengenal Allah yang benar, tapi kami menolak kesempatan itu. Tuhan, saat ini hamba mau berdoa. Berkati setiap kami, berikan kami hati yang bukan hanya sekedar mau tahu mengenai Allah seadanya dan sekadarnya, tapi berikan kami hati yang dari hari ke hari kami punya prioritas utama, kerinduan yang besar, rasa lapar dan haus akan mengenal Allah lebih dalam dan lebih dalam lagi dalam kehidupan kami Tuhan. Karena itulah arti hidup kami. Ketika kami boleh hidup di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan anugerah pertolongan Tuhan, kami bisa menghidupi firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.